Ada yang udah kangen sekolah beneran nggak nih? Bus sekolahnya udah nungguin tuh. Di Amerika Serikat, bus kayak gini ada sekitar 427.000 unit. Bus sekolah pertama kali muncul pada tahun 1886 berupa kereta kuda yang disebut sebagai truk sekolah. Tapi kebanyakan siswa nggak mau menaikinya. Jalan kaki ke sekolah sudah dianggap lazim dan bus ini cuma menjemput siswa yang rumahnya sangat jauh. Tapi, bus sekolah modern sudah jauh lebih canggih dan dilengkapi segudang fitur rahasia agar perjalanan ke sekolah benar-benar aman. Contohnya, lengan panjang yang terpasang di bagian depan bus. Lengan ini berfungsi sebagai pelindung dan bisa ngebantu para siswa saat mereka nyebrang jalan di depan bus. Tapi nggak seperti lampu lalu lintas dan fitur keamanan lain, lengan ini sebetulnya nggak begitu diperlukan. Aturan mengenai fitur ini juga beragam di masing-masing negara bagian Amerika Serikat. Semua negara bagian ini mewajibkan bus sekolahnya dipasangi lengan besi, termasuk Texas, New Jersey, dan Florida. Di negara bagian lain, kebijakannya diserahkan ke pihak sekolah setempat atau kontraktor bus. Lengan ini memanjang dari bumper depan sisi kiri dan kanan bus, tepatnya di sebelah pintu, tapi cuma akan tertarik keluar saat pintunya ngebuka untuk menaikkan dan menurunkan siswa. Dengan begini, mereka bisa tetap aman saat nyebrang di jalanan ramai. Alat ini mencegah siswa melintas langsung di depan bus saat mereka mau nyebrang. Jadi mereka perlu berjalan beberapa meter di depan bus agar lebih gampang melihat kendaraan yang mendekat. Selain itu, pengemudi bus juga bisa mengawasi mereka selagi nyebrang jalan. Titik buta yang umumnya berada di dekat bumper depan bus juga bisa mereka hindari. Bagian depan bus sangat panjang dan si pengemudi nggak akan bisa melihat siapapun yang lewat situ dari dalam bus. Kalau bus sekolah nggak punya lengan ini, bisa-bisa malah akan membahayakan penumpangnya. Setelah para siswa sampai di seberang jalan dengan bantuan pengemudi dan lengan panjangnya, alat ini akan terlipat ke dalam. Pasti bakal ribet banget kan kalau harus nyetir dengan tongkat panjang yang menjulur keluar? Ya iyalah, makanya perlu dimasukin dulu. Aspek keamanan pada lengan ini pertama kali menjadi sorotan umum pada tahun 1992, tepatnya setelah terpasang di bus sekolah Washington. Umumnya, alat ini terbuat dari kawat dan plastik, kemudian dicat kuning sesuai dengan warna busnya. Tapi sebetulnya, merah merupakan warna yang paling gampang kita lihat dan kebanyakan orang mengasosiasikan warna ini dengan kewaspadaan. Warna merah juga nggak gampang terhambur cahaya, serta bisa kita lihat dari jarak jauh. Tapi bus sekolah di Amerika justru berwarna kuning karena warna ini paling cerah dan kita akan gampang ngelihatnya dalam kondisi redup atau berkabut. Tujuan utama bus ini kan memang untuk nganterin anak-anak ke sekolah, dan seringnya mereka harus berangkat di pagi buta. Jadi, udah tepat kalau warnanya kuning aja. Dengan begini, bus sekolah bisa gampang terdeteksi oleh pengendara lain tanpa mengabaikan faktor keamanan. Warna hurufnya yang hitam jauh lebih gampang kita lihat pada background kuning, bukan merah. Plusnya lagi, warna kuning lebih gampang kita amati dari penglihatan peripheral atau ekor mata. Jadi kita nggak perlu noreh langsung ke suatu objek untuk tahu kalau warnanya kuning. Kita 1,25 kali lebih mungkin bisa melihat objek kuning dengan ekor mata dibandingkan objek yang sama tapi warnanya berbeda. Warna resmi ini bernama National School Bus Glossy Yellow yang sebetulnya perpaduan antara warna kuning dan oranye. Tapi, bus sekolah warna kuning ini cuma ada di Amerika Serikat dan Kanada. Di Jepang, ada bus super keren yang bentuknya menyerupai kucing, panda, dan anjing. Malah ada juga loh yang mirip karakter kartun Pikachu, Snoopy, dan Hello Kitty. Tapi bus sekolah seperti ini nggak bisa ngebut demi alasan keamanan. Bus ini bisa mencapai kecepatan maksimum 105 km per jam, meskipun batas kecepatan maksimum yang biasa ditetapkan bisa lebih rendah dari itu. Pria asal Amerika bernama Paul Stender pernah meneliti kecepatan maksimum bus sekolah. Dia memasang mesin jet pendorong kecepatan sampai busnya melaju sengebut 590 km per jam. Waduh, harus pasang sabuk pengamannya dulu nih. Bentar deh. Perusahaan bus udah bikin fitur ini itu biar para siswa tetap aman, tapi kok nggak ada sabuk pengamannya? Sabuk pengaman didesain untuk melindungi kita saat terjadi kecelakaan. Dan anehnya, sabuk pengaman di bus sekolah nggak begitu bikin penumpangnya aman.
Naik bus sekolah sebenarnya 40 kali lebih aman daripada naik mobil. Sejumlah ahli juga menyatakan bus sekolah merupakan alat transportasi yang paling aman, apalagi kalau dibandingkan dengan pesawat, kapal, dan kereta api. Rahasianya ada pada kompartementalisasi. Kita bisa menganalogikannya seperti susunan telur dalam karton yang ditaruh di masing-masing celahnya. Jadi, semua kursi bus saling berdekatan dan punya sandaran punggung yang tinggi plus empuk. Kalau ada siswa yang terdorong ke depan saat kecelakaan, dia cuma akan bergerak sedikit. Dan kalaupun kepalanya terbentur, kemungkinan besar dia nggak akan terluka karena kepalanya itu malah akan mengenai sandaran belakang kursi yang empuk. Fungsi pelapisnya mirip-mirip kayak kantong udara. Menurut undang-undang yang berlaku di Amerika Serikat, bus sekolah yang beratnya lebih dari 4,5 ton nggak harus punya sabuk pengaman. Tapi di sejumlah negara bagian, sabuk ini masih ada di bus sekolah. Misalnya di California, New York, Florida, New Jersey, Texas, dan Louisiana. Tapi kalau berat busnya di bawah 4,5 ton, kursinya perlu diberi sabuk pengaman. Para penumpang yang berada jauh di atas permukaan tanah juga dianggap lebih aman. Kalau kendaraan lain bertabrakan dengan bus, benturannya cuma akan mengenai area di bawah kursi. Selusur hitam di samping bus nggak dipakai sebagai hiasan aja loh. Selusur berbahan logam ini bisa memperkuat dinding bus. Jadi kalau ada tabrakan, bilah logam tambahan ini akan meredam sebagian besar kekuatannya untuk mengamankan penumpang. Selain itu, benturan dari kecelakaan nggak akan mengenai area yang luas. Posisi pemasangannya juga sangat strategis. Selusur bawah berada di bagian lantai, yang tengah terpasang di bawah kursi, dan yang atas berada di atas kursi atau di bawah jendela. Dengan bilah ini, petugas damkar akan tahu posisi pemotongan bus saat mereka perlu masuk untuk segera memberi bantuan yang diperlukan. Bus sekolah juga punya penutup grill agar mesin diesel di dalamnya tetap hangat saat cuaca dingin, apalagi kalau busnya melewati daerah bersuhu ekstrim. Dengan cara ini, mesin bus nggak akan tiba-tiba mati dan busnya nggak akan mogok di tengah jalanan ramai. Sebagian kap mesin bus sekolah berwarna hitam agar bisa menyesuaikan diri dengan kendaraan lain. Saat cuaca cerah, warna kuning bisa memantulkan banyak cahaya dan bikin mata pengendara lain jadi silau. Apalagi kalau cahayanya mengarah langsung ke mata mereka, nanti mereka akan kesulitan melihat kondisi jalan dan gampang terdistraksi. Meski sebagian wilayah memberlakukan kap mesin bus sekolah berwarna hitam, ada juga yang cuma melapisinya dengan bahan anti silau. Warna baru ini dinamakan lusterless yellow. Sebagai upaya perlindungan, pengemudi juga akan membuka pintu dan jendela bus di perlintasan kereta api agar pendengaran dan penglihatannya lebih tajam saat ada kereta yang mendekat. Wah, keren sih ini. Dia juga harus mematikan suara berisik seperti radio dan kipas angin, menenangkan penumpangnya, lalu menyalakan lampu peringatan bahaya. Aturan ini berlaku untuk semua bus sekolah di Amerika Serikat dan Kanada. Setelah keretanya lewat, pengemudi bisa menutup pintunya, kemudian melintas.